Saat ini, Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Di tengah dinamika global dan kompleksitas masalah di dalam negeri, persatuan dan gotong royong menjadi semakin relevan. Prinsip ini bukan hanya nilai budaya semata, tetapi harus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus merajut kebersamaan di tengah keberagaman. Dalam upaya ini, DPR terus mendengarkan aspirasi rakyat, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-79 ini menjadi momentum bagi DPR untuk memperkuat semangat persatuan dan gotong royong tidak hanya di antara anggota dewan, tetapi juga di seluruh lapisan masyarakat. DPR RI harus menjadi contoh dalam mengedepankan dialog, kolaborasi, dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Sebagai sebuah kesatuan, DPR RI punya 3 fungsi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Tentu 3 amanat ini harus dilaksanakan untuk bertanggung jawab kepada rakyat dan juga kepada Sang Maha Pencipta. Jadi untuk memproduksi undang-undang yang betul-betul melindungi rakyatnya, fungsi anggaran yang betul-betul bisa menjamin setiap warga negara mendapatkan haknya, bisa hidup dengan layak sebagaimana amanat undang-undang, dan juga fungsi pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah dengan maksimal sehingga antar pemerintah terjalin check and balances, bahwa ketika ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, ya harus diberikan masukan untuk diperbaiki, ada hal yang ya harus diapresiasi sesuai dengan capaian kinerjanya. Tak hanya ranah fisik, di tengah ancaman cyber yang semakin kompleks, persatuan dan gotong royong juga diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional di ranah digital, demi memastikan keamanan informasi dan menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, rancangan undang-undang keamanan cyber perlu segera diusulkan. Sementara itu, rancangan undang-undang penyiaran juga tak kalah penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Di era informasi yang cepat dan dinamis, media penyiaran memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Rancangan undang-undang penyiaran harus memastikan agar media penyiaran berfungsi sebagai alat pemersatu yang menyajikan informasi akurat, mendidik, dan berimbang. Di usia yang ke-79 tahun ini, saya berharap sekali periode ke depan yang akan segera dilantik tanggal 1 Oktober, anggota DPR itu sangat yakin dan sangat tahu dengan apa tugasnya, yaitu adalah mempersiapkan undang-undang menghadapi tantangan di masa depan. Kalau kami di Komisi 1 punya beberapa hal yang perlu kami segera selesaikan. Yang pertama diantaranya adalah yang juga sangat krusial, yaitu undang-undang mengenai pengamanan siber atau cyber security. Yang kedua juga undang-undang penyiaran. Ada 2 undang-undang yang kami persiapkan, mudah-mudahan kami bisa selesaikan di periode berikutnya. Dirgahayu DPR RI. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, DPR RI terus berperan sebagai penjaga keseimbangan demokrasi dan pilar yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Mari bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat dengan hati nurani dan kebijaksanaan. Dirgahayu DPR RI.